Perang Dingin adalah periode ketegangan politik dan militer antar dua negara adikuasa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Konflik ini dimulai setelah Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1947, dan berlangsung hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kedua negara ini tidak berperang secara langsung, namun persaingan di antara mereka sangat kuat di berbagai bidang, seperti ideologi, militer, teknologi, dan pengaruh politik global. Runtuhnya Uni Soviet adalah peristiwa besar dalam sejarah dunia. Uni Soviet atau Uni Republik Sosialis Soviet adalah negara besar yang terbentuk setelah Revolusi Rusia pada tahun 1917. Negara ini terdiri dari beberapa negara bagian yang sekarang menjadi negara-negara independen, seperti Rusia, Ukraina, Belarus, dan negara-negara lainnya. Pada tahun 1980-an, Uni Soviet mengalami berbagai masalah besar yang mengarah pada kehancurannya. Salah satu pemimpin terakhir Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, mencoba membuat perubahan besar untuk menyelamatkan negara. Dia memperkenalkan dua kebijakan utama, yaitu Glasnost dan Perestroika. Glasnost artinya keterbukaan. Dengan kebijakan ini, Gorbachev mengizinkan lebih banyak kebebasan berbicara dan keterbukaan terhadap kritik. Pemerintah Soviet sebelumnya sangat ketat dalam mengontrol informasi dan mengawasi rakyat. Glasnost memungkinkan rakyat untuk mulai bicara tentang masalah-masalah yang mereka alami, termasuk korupsi dan ketidakadilan. Namun, hal ini juga membuat orang-orang semakin menyadari kelemahan negara mereka, yang menyebabkan ketidakpuasan meluas. Perestroika artinya restrukturisasi. Gorbachev ingin mengubah ekonomi Uni Soviet yang dirasa tidak efisien. Uni Soviet memiliki ekonomi yang direncanakan oleh pemerintah pusat, di mana pemerintah mengontrol semua industri dan distribusi semua barang. Namun, sistem ini dirasa lambat dan tidak fleksibel. Gorbachev berusaha memberikan lebih banyak kebebasan ekonomi dengan membiarkan perusahaan swasta tumbuh dan mengurangi kontrol pemerintah. Namun, perubahan ini justru menimbulkan kekacauan ekonomi karena perusahaan dan rakyat kesulitan untuk beradaptasi. Ketidakpuasan semakin tumbuh di antara rakyat dan negara-negara yang tergabung dalam Uni Soviet. Banyak negara bagian yang ingin merdeka dan mereka merasa bahwa tidak mendapatkan keuntungan dari keanggotaan Uni Soviet. Pada tahun 1991, situasi semakin memburuk. Terdapat upaya kudeta dari kelompok konservatif di dalam pemerintahan Uni Soviet yang tidak setuju dengan kebijakan Gorbachev. Mereka ingin mengembalikan Uni Soviet ke sistem yang lebih keras dan terpusat. Namun, kudeta tersebut gagal dan justru semakin melemahkan pemerintahan pusat. Pada akhirnya, pada tanggal 25 Desember 1991, Gorbachev mengundurkan diri dan Uni Soviet resmi dibubarkan. Negara-negara bagian di dalamnya juga ingin memerdekakan diri menjadi negara yang mandiri dan tidak menjadi bagian dari suatu negara unifikasi. Setelah Perang Dunia berakhir pada 1945, dua negara besar muncul sebagai pemenang, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, atau sekarang dikenal sebagai Rusia. Mereka memiliki kekuatan militer dan pengaruh yang sangat besar. Namun, kedua negara ini memiliki pandangan dan sistem yang sangat berbeda dalam menjalankan pemerintahan dan ekonomi. Amerika mendukung sistem ekonomi kapitalisme dan demokrasi. Dalam kapitalisme, orang-orang bebas menjalankan bisnis, memiliki properti, dan dimungkinkan untuk mengejar kekayaan pribadi. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menyampaikan pendapat. Sementara di Uni Soviet, mereka menerapkan sistem komunisme. Di bawah komunisme,
Pemerintah mengontrol sebagian besar kekayaan dan sumber daya negara dengan tujuan menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Karena pandangan yang sangat berbeda ini, Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai melihat satu sama lain sebagai ancaman. Mereka merasa perlu mempertahankan ideologi masing-masing dan melindungi dunia dari pengaruh lawan. Kedua negara ini kemudian berlomba-lomba untuk menunjukkan kekuatannya, baik dari segi militer, teknologi, maupun pengaruh politik. Mereka berusaha menyebarkan pengaruh mereka ke berbagai negara di dunia, termasuk negara-negara yang baru merdeka, seperti di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet berlomba-lomba untuk mengembangkan senjata yang lebih kuat, terutama senjata nuklir. Kedua negara ini berhasil mengembangkan bom atom dan kemudian bom hidrogen yang memiliki daya ledak jauh lebih besar. Situasi ini dikenal sebagai perlombaan senjata dan membuat ketegangan meningkat karena ancaman perang nuklir yang bisa menghancurkan seluruh dunia. Masing-masing negara takut jika negara lain menggunakan senjata nuklirnya, sehingga mereka berusaha untuk menyeimbangkan kekuatan agar tidak ada yang berani menyerang terlebih dahulu. Selain senjata, mereka juga bersaing dalam teknologi luar angkasa yang dikenal sebagai perlombaan luar angkasa. Uni Soviet menjadi negara pertama yang mengirimkan satelit bernama Sputnik ke luar angkasa pada tahun 1957. Sementara Amerika membalas dengan proyek Apollo dan berhasil mendaratkan manusia pertama di bulan pada tahun 1969. Kedua negara ini ingin membuktikan bahwa mereka jauh lebih unggul, baik dalam teknologi maupun keilmuan. Perang Dingin membuat dunia terbelah menjadi dua blok besar. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat yang bersekutu dengan negara-negara NATO di Eropa Barat dan beberapa negara lainnya. NATO sendiri adalah singkatan dari North Atlantic Treaty Organization. NATO adalah aliansi militer antar negara yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. NATO berdiri pada tanggal 4 April 1949 dan ditandatangani di Washington, Amerika Serikat. NATO terdiri dari 32 negara. 30 negara adalah negara Eropa dan 2 lainnya adalah negara Amerika Utara. Sementara itu, Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet dan terdiri dari negara-negara Pakta Warsawa di Eropa Timur. Pakta Warsawa adalah aliansi militer yang dibentuk oleh Uni Soviet dan 7 negara sosialis di wilayah Eropa Timur. Pakta Warsawa dibentuk pada tahun 1955. Blok Timur dan Barat seringkali bersaing untuk mendapatkan sekutu baru, terutama di negara-negara berkembang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ini dilakukan dengan memberikan bantuan ekonomi, militer, atau teknologi untuk mengajak negara-negara tersebut berpihak pada salah satu blok. Konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet seringkali muncul di negara-negara lain. Perang ini dikenal sebagai perang proksi atau perang tidak langsung. Contohnya adalah Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953. Korea Utara didukung oleh Uni Soviet dan Cina, sementara Korea Selatan didukung oleh Amerika Serikat. Perang ini membuat Korea terbagi menjadi 2 negara yang terjadi hingga sekarang. Perang Vietnam pada tahun 1955 hingga 1975 adalah contoh lainnya. Tentara Vietnam Selatan didukung oleh Amerika melawan komunis Vietnam Utara yang didukung oleh Uni Soviet dan Cina. Selain itu, invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada tahun 1979 juga menjadi bagian dalam Perang Dingin. Uni Soviet mendukung pemerintah komunis, sedangkan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya kemudian mendukung para pejuang Afghanistan yang menentang Uni Soviet.
Pada akhir 1980-an, Uni Soviet mengalami krisis ekonomi dan politik yang sangat parah. Biaya besar untuk membiayai perlombaan senjata dan perlombaan luar angkasa membuat perekonomian Uni Soviet melemah. Selain itu, rakyat di negara-negara Blok Timur mulai protes menuntut kebebasan yang lebih besar dan kehidupan yang lebih baik. Pemimpin Uni Soviet saat itu, Mikhail Gorbachev, mencoba melakukan reformasi dengan kebijakan glasnost yang berarti keterbukaan dan perestroika yang artinya restrukturisasi. Namun situasi menjadi semakin sulit dikendalikan, terutama ketika negara-negara di bawah Uni Soviet ingin memerdekakan diri. Perang dingin memiliki dampak besar pada dunia, mulai dari perlombaan senjata nuklir yang masih memiliki dampak hingga sekarang, hingga konflik di banyak negara. Meskipun perang dingin berakhir, dampaknya tetap terasa dalam hubungan internasional, karena ketegangan dan ketidakpercayaan antara negara-negara besar masih ada hingga saat ini.